Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul secara virtual melalui fitur Zoom ini. Oke. Dan kali ini pada sore hari ini, tepatnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, kita akan mengikuti kegiatan ngabuburit virtual Festival D keempat yang diadakan oleh IKA Alilas atau Ikatan Alumni Alilas. Nah, sebelum kita masuk ke dalam inti acaranya, mungkin teman-teman yang bisa on cam dipersilakan untuk on cam ya. Dan di sini kita sudah bersama dengan speaker keren kita, yaitu ada Kak Ulwa dan Kak Abdul Haris Ibrahim. Oke, teman-teman yang berbahagia, sebelumnya izinkan aku perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Siti Nurhaliza, mahasiswa aktif Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan aku sendiri angkatan 17 dari Pondok Pesantren Alilas Bumbone. Sebelum itu, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di acara kita sore hari ini, yang mungkin ada di samping itu mungkin ada kesibukan yang tersendiri ya. Dan terima kasih banyak aku ucapkan untuk teman-teman yang udah nyempatin hadir. Dan oke, untuk kali ini mungkin hari ini kita bakalan ngobrol santai aja ya bersama dengan 3 pemateri kita. Dan tentunya speaker kita kali ini nggak kalah keren dari ngabuburit virtual festival kemarin. Nah, kali ini ada 3 alumni kita yang sekaligus berasal dari 3 benua berbeda. Yang pertama ada Kak Abdul Haris Ibrahim, SKM, mahasiswa pasca sarjana University of Michigan, United States of America, angkatan 7, Alilas. Halo Kak Abdul Haris Ibrahim, apakah udah ada di sini? Halo. Oke, halo Kak. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Oh ya Kak, sekarang di sana sudah jam berapa ya Kak? Jam 4.40 pagi. Oh, berarti masih subuh ya? Iya, masih mau sahur. Oh iya, baru. Oke, Iya, terima kasih Kak. Yang kedua ada Kak Ahmad Kusyek Idris, LC. Halo Kak, apa sudah ada di ruangan Zoom? Oh ya udah ada. Dari mahasiswa pasca sarjana Universitas Al-Azhar Mesir, angkatan 11 Alilas. Halo Kak. Halo. Kak Rusyad ya Kak dipanggilnya? Iya, biasanya sih dipanggil Kak Uca. Oh, Kak Uca. Oke. Kak Uca, gimana kabarnya Kak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang di sana sudah jam berapa Kak? Sekarang di sini sudah jam 10.30 pagi. Oh, masih pagi. Iya. Berarti. Oke, yang ketiga ada Kak Jumrian Nur Awalia SPD, mahasiswa pasca sarjana Vistula University of Polandia, angkatan 12 Alilas. Halo Kak Ulwa. Halo. Dipanggil Kak Ulwa kan ya Kak? Iya. Oke, karena sebenarnya udah beberapa kali ngobrol sama Kak Ulwa kemarin mengenai studinya di sana. Mungkin lupa ya Kak, udah lama juga. Lupa kayaknya. Iya, di Instagram. Oke, untuk menyisihkan waktu, mungkin teman-teman di sini udah nggak sabar ya untuk mendengarkan sharing session kita dan bagaimana sih pengalaman kakak di sana selama di negara rantau, yang tentunya anak rantaunya bukan anak rantau sembarang lagi, bukan beda kota ataupun beda pulau, tapi udah beda negara. Oke, mungkin langsung aja ya Kak kepada Kak Abdul Haris Ibrahim. Mungkin bisa sharing dong Kak, gimana sih first impression kakak di sana? Itu kan termasuk negara yang minoritas Islam kan ya. Nah, kalau di sana sendiri budaya berpuasanya pasti banyak yang berbeda dengan di Indonesia. Boleh diceritain dong Kak? Oh, baik, terima kasih moderator. Mungkin bisa panggil Haris saja daripada nama lengkap agak susah kayaknya. Iya Kak.
Baik, Haris. Biasa teman-teman panggil saya Haris, ya. Untuk pengalaman gimana berpuasa di sini, ini tahun kedua saya puasa di sini ya. Puasa pertama itu tahun lalu. Dan puasa kedua itu sangat berbeda dengan puasa tahun lalu, di mana puasa tahun lalu itu bertepatan dengan COVID. Jadi semua aktivitas itu memang cuma dilaksanakan di rumah. Jadi bahkan tarawih waktu di puasa tahun pertama itu sampai harus reservation. Jadi harus ini apa? Kalau di Indonesia kan kita ke masjid ya ke masjid saja. Kalau di sini Ya, harus ini dulu sama apa? seperti Pesan KH. dulu, pesan tempat dulu. Jadi kalau enggak pesan tempat enggak bisa tarawih. Itu di tahun pertama. Nah, syukurnya di tahun kedua karena COVID sudah mulai mendingan dan vaksin sudah mulai banyak, termasuk Amerika juga salah satu negara yang paling cepat untuk mendistribusikan vaksin dan booster. Jadi larangan untuk berkumpul itu sudah semakin fleksibel. Jadi banyak kegiatan-kegiatan di luar yang bisa dilakukan selama bulan puasa. Tapi bedanya dengan tahun pertama, di tahun kedua itu bertepatan dengan studi, maksudnya masa sekolah. Jadi semester belum berakhir, bertepatan dengan musim final lah. Jadi rasanya itu lumayan, di mana kita di sini tuh puasanya mulai jam 5.30, itu bisa berubah-berubah, kadang lebih cepat, kadang lebih lambat, dan bukanya paling cepat itu jam 8 lewat 5 menit. Kemarin itu jam 8 lewat 17. Jadi untuk agak lebih panjang dibanding di Indonesia, tapi bukan menjadi masalah. Dan yang perbedaan sangat jelas itu adalah tidak ada lagi kolak, tidak ada lagi pisang hijau, dan segala macamnya. Jadi di sini kalau mau buka puasa, ya makanannya paling makanan Arab seperti itu yang disediakan, dan makanan India seperti itu. Jarang sekali makan Indonesia. Jadi ya bedanya sih cuma di situ sebenarnya. Dan untuk kalau kegiatan tarawih dan segala macamnya itu, karena di sini tuh bisa mulai jam 9.30, tarawih kita biasanya jam 11 malam sampai jam 12-an. Jadi kayak tengah malam ya, jatuhnya jadi sholat malam bukan tarawih sebenarnya. Jadi kalau betul ikut tarawih sampai habis, biasa pulang jam setengah satu, jam 1 gitu. Dan masjidnya juga kalau di kota ini cuma satu. Dan untuk ke masjid itu kira-kira 30 menit naik bus. Jadi kalau mau tarawih naik bus dulu ke sana. Kalau di Indo kan ya samping rumah juga ada kan gitu. Iya, iya. Ya, bedanya itu saja sih. Iya, Seperti kalau itu. misalkan makanannya susah dicari nggak, Kak? Di situ kan minoritas Islam, otomatis kayak lebih banyak yang non halal. Nah, kalau misalkan ada restoran tersendiri yang menyediakan halal enggaknya itu apa ada, Kak? Kalau di kampus saya sendiri itu ada buka puasa bersama. Jadi tiap hari itu ada buka puasa bersama. Di sini kita ada komunitas namanya Muslim Student Association, di mana Muslim Student Association itu nanti mengumpulkan volunteer dan orang-orang yang, maksudnya semua orang Muslim yang ada di kampus, kemudian menyiapkan tempat untuk buka puasa bersama dan sholat maghrib bersama pasca buka puasa. Jadi kalau ditanya apakah susah cari makanan pada saat bulan puasa, justru lebih mudah cari makanan halal waktu bulan puasa daripada tidak bulan puasa, karena ya mereka sudah jamin semua daging yang ada disiapkan pada buka puasa itu semuanya dijamin halal. Jadi tidak perlu ragu untuk itu. Seperti itu. Oke. Makasih, Kak Riz. Mungkin Siap. aku bakalan pindah lagi ya ke Kak Ulwa. Mm-mm. Halo, Kak Ulwa. Halo. Halo, Kak. Oh iya, Kak. Kelasnya belum mulai kan ya, Kak? Soalnya tadi mau konfirmasi kalau misalkan ada kelas 15 menit aja. Ya, Oke. Mungkin bisa langsung aja, Kak, mengenai perbedaan puasa di sana sama di Indo tuh kayak gimana? Apalagi kan di sana daerahnya itu dekat sama Ukraina ya? Nah, apa Ya. berdampak sama negaranya atau gimana? Kenapa? Berdampak, maksudnya ada
hal yang lain nggak? Karena kan di situ kayak dekat sama negara Ukraina kan ya. Nah, Mhm. perbedaan dari hari ke hari itu berbeda nggak, Kak? Nah, perbedaan berpuasa di Indo sama di Poland tuh kayak apa ya, beda banget sih, karena dari segi waktu itu udah beda. Sekarang kalau buka puasa itu di Poland, kita buka puasanya jam 7 lewat, 7.30. Nah, hari ini kayaknya jam 7.40-an. Setiap hari pasti kayak beda-beda menitnya, terus jamnya. Nah, kedua itu ada ini apa, segi makanan ya. Makanan itu beda banget. Kalau di Indo kan ada kayak gorengan, ada kayak takjil. Nah, di sini kayak ya udah kebab aja dah kayak gitu. Terus apa ya? Suhu juga mempengaruhi karena kalau di Indo kan panas, kalau di sini ya lumayan lah suhunya dingin ya. Jadi kayak lebih bagus juga sih sebenarnya buat berpuasa. Terus masalah sholatnya kayak ya harus ini apa, kita harus teliti, harus kayak keep our eye to look the watch kayak gitu. Mungkin kurang lebih sama Kak Haris ya, Kak? Kayak Iya, situasinya sama aja. sendiri. Oke. Kalau mengenai kan di sana dampaknya perang antara Ukraina sama Rusia berdampak nggak? Ya berdampak Iya, kayak kalau lebih berdampak disuruh sih ya jaga berdampak. situasi gitu. Iya, kayak gimana, Iya, Kak? kalau berdampak sih berdampak, banyak sih dampaknya kayak karena sekarang orang Ukraine di sini ada kayak it's around 3 million ya. Udah banyak banget orang Ukraine. Terus ada juga teman yang orang Ukraine puasa apa Islam ya. Terus kayak dia kayak baru-baru ini apa masuk Islam. Jadi kayak still confused gimana sih. Jadi kita ngajarin mereka kayak cara berpuasa kayak gini, cara sholat kayak gini. Nah, terus sorry ya. Mualaf ya, Kak? Mualaf. Iya, mualaf. Sorry ya, Oh, sorry. Sebentar, ada profesornya lagi. oh iya, Kak, nggak apa-apa. Sorry. Oke, mungkin kalau nggak ini kan nggak apa-apa. Ini dulu aku pindah ke yang lain. Iya, ya Kalau boleh. udah mepet. Soalnya ada email, Iya, sorry Kak. ya. Oke. Oh, oke, Kak. Oke. Oke, yang selanjutnya mungkin kita bakalan sharing bareng Kak Rusaid. Halo, Kak. Halo. Oke. Nah, kalau misalkan tadi kan dari negara yang minoritas Islam. Nah, kalau Kakak sendiri kan dari Mesir ya, otomatis kan lebih ke mayoritas Islam. Nah, kalau perbedaannya sendiri mungkin nggak jauh beda ya sama Indonesia kalau mengenai situasinya sendiri dibandingin dengan dua senior kita tadi. Nah, kalau dari Kakak sendiri perbedaannya apa aja sih, Kak? Kalau dari Kakak sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Ramadan di Mesir ini terasa berbeda, sangat berbeda kalau kita misalnya berpuasa di Indonesia. Soalnya kalau vibes-nya tuh kalau di bulan di Mesir tuh mulai dari bulan Syaban tuh udah terasa vibes-nya. Soalnya orang Mesir tuh pada bulan Syaban tuh akhir-akhir mau mendekati bulan Ramadan tuh mereka udah pasang fanus. Fanus tuh kayak apa sih? Kayak lentera-lentera. Mereka pada menghiasi rumah-rumahnya itu dengan lampu-lampu, gemerlap-gemerlap. Kemudian di jalan-jalannya Mesir tuh mereka tuh memasang umbul-umbul sama lampu-lampunya. Jadi kalau kita Ramadan di Kairo tuh sepanjang jalan tuh pasti bercahaya semua begitu. Nah itu kalau pertama dari segi vibes-nya itu terasa begitu, karena orang Mesir tuh kalau misalnya sambut bulan Ramadan itu sangat gembira begitu. Jadi kita juga merasa senang begitu. Belum masuk Ramadan aja kita udah tahu bahwa kayaknya nanti seminggu lagi nih Ramadan. Oke. Kalau di sana kan udah kayak ribuan ya, Kak, mahasiswa dari Indonesia. Otomatis kayak biasa nggak, Kak, kayak buka bersama, sering ngadain acara kayak gitu? Oh iya, biasanya kalau kan biasanya kan sekarang anak Kalilas di sini kan banyak, udah sekitar 60-an gitu. Jadi kita biasanya
bukanya bareng sama sahurnya bareng. Pergi tarwinya bareng, habis tarwi kumpul lagi di sekret, bawa makanan, bawa camilan, pokoknya kita begadang sampai sahur lagi begitu. Bedanya tapi kalau misalnya Ramadan tuh untuk buka puasa tuh biasanya teman-teman macam-macam. Ada yang biasanya keliling cari Maidatur Rahman buat makanan. Terus Maidatur Rahman tuh biasanya saking meriahnya orang berpuasa di Mesir tuh, Maidatur Rahmannya tuh banyak sekali. Mulai dari rumah-rumah tetangga, mulai dari toko-toko, itu Maidatur Rahman tuh kayak apa nih? Sedekah makanan. Kayak pembagian takjil gitu ya, Kak? Iya. Di pinggir-pinggir jalan tuh semua meja-meja tuh dihamparin sepanjang jalan tuh buat orang-orang yang berpuasa dan beraktivitas untuk bebas mencicipi hidangan di ini bulan Ramadan. Nah, sedangkan kita tuh anak-anak Kalilas biasanya cari takjil buat sahur, nanti makannya di Maidatur Rahman itu. Selebihnya dibungkus untuk sahur atau makan. Ya, biar hemat juga kan. Iya, benar-benar. Ya Kak, kalau mengenai perbedaan tarawih di Mesir sama di Indonesia ada Kak? Kayak dari segi imamnya atau rakaatnya? Kalau misalnya dari segi rakaat mungkin sama ya, tapi dulu biasanya tuh di Azhar tuh sampai 20 rakaat, atau di masjid-masjid besar itu 20 rakaat, tapi sekarang karena mungkin pandemi jadi menjadi 8 rakaat begitu. Jadi 11 rakaat dengan witirnya. Nah, biasanya teman-teman juga tuh uniknya teman-teman di sini tuh biasanya kalau kalau sholat tarawih itu mereka tawaf masjid. Soalnya kan di Mesir itu kan banyak peninggalan masjid ini yang bersejarah, banyak masjid-masjid yang megah juga kan di Mesir. Jadi mereka tuh biasanya keliling tarawih pertama misalnya di Masjid Azhar, tarawih kedua misalnya di Masjid Sidna Al-Husain, tarawih ketiga di Masjid Amr bin As, tarawih keempat misalnya di Musyar Tontawi. Pokoknya keliling begitu. Apalagi Mustafa Atif kan, kenal kan Mustafa Atif kan, yang penyanyi Mesir tuh. Nah, dia biasanya tarwihnya di Masjid Musyar Tontawi. Nah, habis tarwih kita foto-foto bareng biasanya. Berarti kayak sama-sama terus jadi Kak jalan-jalannya sama anak Ali lagi. Kayak bareng-bareng terus. Tetapi bedanya tuh kalau misalnya Ramadan, biasanya kan para akhwat jarang pergi sholat tuh di masjid kan, biasanya sholatnya di rumah. Nah, kalau di Ramadan tuh pokoknya mahasiswa Indonesia sama turun. Kan kita jarang nih lihat orang mahasiswa Indonesia tuh pakai mukena kalau ke masjid. Biasanya mereka tuh pakai pakaian biasa aja, sholat aja gitu. Tapi kalau Ramadan mereka tuh turunnya pakai mukena semua jalan-jalan kayak vibes-nya tuh kayak Indonesia banget gitu. Tapi yang pakai mukena itu ada dari orang Arab Kak. Biasanya kan kita kenal kalau mereka itu sholatnya pakai gamis, terus langsung sholat. Tapi yang pakai mukena ada juga dari Arab. Dari orang Indonesia. Oh, orang Indonesia. Tapi mungkin mayoritas yang datang tuh pakai mukena ya Kak. Jadi kayak vibes-nya Indonesia banget. Iya betul. Oke Kak. Kalau misalkan kan biasanya kalau dari dua senior kita tadi kan mungkin susah ya untuk dapat makanan Indo atau buat makan Indo karena kita lihat maksudnya masih sedikit alumni yang ke sana. Nah, kalau di Mesir sendiri biasa kayak bikin pisang hijau bareng-bareng atau bikin onde-onde. Biasa Kak. Biasa kayak bikin bareng-bareng gitu. Bukan onde-onde sih, lebih kepada kan di sini kan rempah-rempah sama buah-buahan kan mudah didapatkan dan murah. Jadi biasanya teman-teman biasanya sih kalau kumpul tuh buat soto, buat coto, sama es buah, gorengan-gorengan. Tapi kalau misalnya lagi pengen makan di luar, kita makan di luar gitu. Tergantung sih, kalau misalnya teman lagi banyak duit, nah biasanya ngadain itu makanan. Traktir. Oke, makasih Kak Rusyaid. Mungkin kita bakalan pindah ke Haris lagi ya. Nah, tadi aku lupa tanyain Kak mengenai
studinya di sana beasiswa apa full funded dari Kak Haris sendiri? Halo Kak. Oh, kalau untuk kayaknya teman-teman udah pada tahu ya kalau di Amerika kemarin alhamdulillahnya dapat beasiswa. Oh, Jadi semua biaya di cover dan fully funded. Jadi ya inilah beban negara lebih tepatnya. Jadi iya. beban negara. Tapi alhamdulillah ya Kak dapat beasiswa lumayan kan untuk uang jajan masukan. Apalagi kan kalau di Amerika lumayan nggak? Atau lebih ke banyak pengeluarannya di sana? Gimana ya? Kalau di Amerika ya, kalau boleh jujur, itu untuk pengeluaran untuk kos-kosan saja itu setengah dari beasiswa. Oh, Udah setengah dari beasiswa untuk kos-kosan. Kemudian biaya hidup itu lebih tinggi karena dolar kan jauh lebih tinggi daripada rupiah kan. 1 rupiah itu sekarang 14.000 lebih. Dan kita cuma, nggak usah lah saya sebut ya nominalnya iya berapa. Kak. Jadi yang penting untuk hidup, karena wilayah saya ini, jadi kalau di Amerika itu terbagi 2 wilayah. Jadi wilayah biru dengan wilayah merah. Di mana wilayah biru itu biasanya lebih banyak politisi yang merupakan anggota Demokrat, Partai Demokrat. Sedangkan wilayah merah itu lebih banyak Partai Republik. Nah, biasanya yang daerah-daerah yang dikuasai oleh Partai Demokrat itu biasanya daerah-daerah yang ekonominya itu menengah ke atas. Dan karena ekonominya itu menengah ke atas, maka living style-nya, lifestyle-nya mereka, gaya hidupnya mereka itu lebih ke atas lagi. Dan otomatis semua orang yang tinggal di wilayah itu mau tidak mau harus tinggal dan menyesuaikan dengan gaya mereka. Walaupun sebenarnya kita tidak mau, karena kita harus mengeluarkan uang kalau misalnya kita mau dapatkan servis atau pelayanan yang ada di sini. Dan di sini tuh sebenarnya kalau untuk bahan-bahan kayak makanan apa segala macam itu sebenarnya murah. Yang mahal itu di sini adalah servisnya, layanannya. Jadi bahan makanan yang taruhlah misalnya 100.000 dengan servis itu bisa jadi makanan yang sudah jadi itu bisa dengan harga 300.000 untuk satu makanan. Ditambah ada budaya di Amerika itu di mana pelayan itu harus diberikan tips. Nah, kalau di Indonesia kan kita makan, apa yang kita bayar adalah apa yang kita dapatkan dari penjual kan. Tidak ada namanya tips. Kalau di sini, tips itu wajib 10%. Misalnya kita makan makanan kita harganya 300.000, maka kita harus bayar 10% dari 300.000 itu yaitu 30.000. Ditambah ada pajak 15%. Jadi yang kita tidak makan itu bisa sampai 70-an ribu dari harga yang kita makan. Makanya cara untuk menghemat itu adalah supaya cukup uang beasiswa itu adalah belajar memasak. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah di luar negeri, belajarlah memasak. Apalagi kalau belum menikah, ya kan? Mau tidak mau harus masak sendiri. Kalau tidak mau masak, kerja yang banyak, biar dapat uang yang banyak, biar lebih mudah untuk spendingnya, ngeluarin uangnya. Kalau tidak mau, ya belajar masak. Makanya kalau ada yang teman Instagram saya sering posting makanan, ya saya masak, bukan karena saya beli. Memang saya masak gitu. Jadi ya itu salah satu inilah cara untuk hidup hemat di negeri orang. Kalau ditanya apakah enak beasiswa, enak. Di sisi lain ada juga nggak enaknya. Jadi ya disyukuri, alhamdulillah bisa sekolah di luar negeri dan dibiayai sama negara kan. Alhamdulillah, itu saja sih sebenarnya. Kalau mengenai part time, kakak ada ambil gitu nggak kak? Kayak kerja sampingan gitu. Kan lumayan untuk masukannya sendiri. Kayak kemarin Kaisan Kamal tuh dia ini juga dapat alhamdulillah dapat rezeki ke sana ke New York ya kalau nggak salah. Terus dia kerja part time, ternyata masukannya itu lumayan.
untuk biaya hidup dia sehari-hari. Nah, Iya, iya, iya. Untuk kerja part time, alhamdulillah. Untuk bulan depan saya mulai kerja part time juga selama internship ya, namanya di sini magang. Itu saya magang nanti di ini, di kayak yayasan pemuda gitu. Jadi ya lumayan lah untuk tambah-tambah sedikit uang jajan gitu. Cuma saya tidak, 1 tahun kemarin saya tidak kerja, full tidak bekerja karena kebijakan dari LPDP itu kita tidak boleh bekerja kecuali itu diwajibkan oleh kampus. Karena saya diwajibkan untuk kampus untuk magang, maka saya baru boleh magang tahun ini kurang lebih 3 bulan untuk magang, dan magang di sini dibayar. Kalau misalnya kita tidak dibayar, fakultas yang akan bayar. Misalnya kita magangnya volunteer gitu kan, nanti fakultas yang bayar kita. Ya, bayarannya cukup untuk menutupi beberapa bulan kehidupan kita di sini seperti itu. Ya, uangnya besar, tapi pengeluaran di sini besar. Jadi ya sama aja kan begitu. Imbang. Dan rata-rata teman saya di sini mereka itu S2, mereka tuh ini kerja. Jadi mereka kerja, mereka bayar kuliahnya itu hasil gaji mereka. Jadi betul-betul orang-orang di sini itu mandiri sekali. Jadi sejak umur 18 tahun mereka udah mandiri. Mereka tuh kuliah bayar sendiri. Kalau tidak bayar sendiri, ada namanya ada policy di sini, kebijakan namanya student loan, di mana student loan itu mahasiswa atau masyarakat Amerika itu bisa meminjam uang untuk dari negara untuk biaya sekolah. Nanti setelah lulus, nanti gaji mereka dipotong untuk bayar pinjaman itu. Jadi mereka sejak muda sudah minjam duit. Makanya kita di Indonesia itu harus bersyukur karena biaya SPP kita itu murah dan tidak sampai harus minjam duit ke negara untuk bayar itu kan. Jadi tidak ada utang kepada negara seperti itu. Tapi kalau di Indonesia sendiri, di samping itu kan lebih banyak kayak lebih banyak mahasiswa atau mungkin mahasiswa yang nggak lanjutkan studinya karena faktor biaya. Mungkin ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya Kak, setiap negaranya. Oke. Iya, iya di sini juga seperti itu. Kalau mengenai tadi yang volunteernya itu ada seleksinya gitu Kak, atau langsung masuk aja? Seleksi berkas atau CV? Kalau volunteer, iya ada seleksinya karena ada juga yang tidak ada seleksinya. Tergantung dari organisasi tempat kita mendaftar untuk jadi volunteer. Kalau misalnya tempat organisasi yang kita daftarkan untuk jadi volunteer itu mereka betul-betul strict dengan aturannya mereka, maksudnya mereka punya goal yang betul-betul ingin mereka capai, biasanya mereka buka open recruitment, di mana open recruitment biasanya ada seleksi wawancara dan minimal memberikan CV ke mereka. Karena walaupun awalnya gratis, nanti ketika si volunteer itu bekerja di sana dan mereka pikir kerjanya bagus, ada kemungkinan mereka akan ditawarkan untuk bekerja secara full time di sana. Jadi opportunity itu terbuka lebar, kesempatan di sini itu untuk bekerja terbuka lebar sebenarnya. Yang penting teman-teman punya skill. Dalam artian ada yang bisa diandalkan dari dirinya teman-teman untuk bekerja di sini. Entah mau sebagai volunteer atau mungkin part time atau magang atau apapun itu. Jadi tidak masalah seperti itu sebenarnya. Kalau ditanya ada yang tidak perlu wawancara, ada juga. Macam volunteer untuk buka puasa itu tidak perlu resume atau CV segala macam. Kita cuma datang bantu orang siapkan menu berbuka puasa, udah. Itu jadi volunteer juga. Jadi volunteer itu sangat luas, seperti itu. Kalau dari biayanya sendiri dibayar per jam kan biasanya dihitung per jam ya Kak? Atau di mana Kak di sana? Per jam. Kalau di Amerika kerja biayanya dihitung per jam. Jadi biasanya di kampus itu range untuk pembayarannya biasanya mulai dari $11 sampai $25 per jam. Ada juga yang lumayan banyak itu kalau ngajar sebenarnya. Kalau ngajar itu bisa dapat $50 per jam. Itu untuk kerja itu maksimal untuk international student biasanya 20 jam per minggu. Jadi kalau ya 50 misalnya ngajar kali 20 jam seminggu bisa dapat $1.000. $1.000 kalau dirupiahkan 20 juta begitu. Jadi kalau mau bekerja sebenarnya dapat uang banyak,
Tapi ya begitu, banyak kebijakan, banyak aturan yang perlu dilewati. Tidak semudah yang kita pikirkan, ya kayak di Indo mau kerja aja, di sini tidak. Semua ada prosedurnya. Untuk mahasiswa internasional kalau mau bekerja harus dapat namanya izin kerja. Nah, izin kerja itu dikeluarkan oleh kampus. Dan untuk dapat itu harus ada offer dari tempat yang kita mau bekerja dulu, harus ada suratnya, lengkapi administrasinya, kemudian ikut semacam seminar, kemudian selesaikan beberapa kayak kelas sampai bisa betul-betul dapat izin kerja untuk bisa dapatkan gaji sebanyak itu. Jadi tidak semudah yang didengar. Benar. Hmm. Emang sih dapat beasiswa ke Amerika, tapi di sisi lain pengeluarannya juga seimbang ya Kak dengan pemasukannya. Betul sekali. Oke. Tidak bisa bohong itu. Oke. Makasih Kak Hari. Siap. Mungkin kita bakalan pindah ke Kak Ulwa. Halo Kak Ulwa. Masih ini ya Kak? Masih kelas? Halo, sorry ya tadi Iya Kak, nggak apa-apa. lagi sedang ini berlangsung udah. Oh iya. Tapi Ini masih kelasnya bisa. udah mulai Kak atau masih bisa? Udah mulai tapi saya mute bentar dulu. Oh ya Allah. Oh iya Kak, mungkin Nggak bisa apa-apa. diceritain singkat aja ya Kak. Kalau dari Kakak sendiri, gaya hidupnya di sana gimana? Nah, kalau bicara biaya hidup di sini agak beda sama Kak Haris ya. Kalau Kak Haris kan dolar. Nah, di sini kita pakai 2 mata uang, ada PLN atau zloty Polandia dan euro. Nah, tapi pemerintah Poland udah ini kita pakainya PLN, tapi bisa 2 mata uang. Nah, PLN sendiri tuh kayak semua ini setara seperti Malaysia. 3.400, 3.800 atau 4.000 kayak gitu. Kalau biaya hidup di sini murah. Nah, kayak makanan itu murah, semuanya murah, kecuali tempat tinggal itu mahal. Tempat tinggal kayak apartemen itu doang yang mahal sih kalau di sini. Tapi kalau misalnya makanan itu kayak murah banget sih kalau di sini. Berarti lebih sering masak atau lebih ke restoran atau gimana? Makan di luar? Tergantung. Tergantung kalau mood gitu ya Kak, ikut mood. Iya. Oh, Iya, iya, tergantung mood sebenarnya. Kalau misalnya banyak duit ke resto Vietnam atau Kalau bulan-bulan Thailand. awal ya, bulan-bulan awal banyak duit Ya, keluar makan. kalau udah gajian ya baru ke resto. Tapi sering masak juga sih. Kayak gitu. Kalau mengenai bahasa sehari-harinya Kak, apa sama dengan bahasa yang di kampus atau dengan bahasa yang bersama dengan masyarakat? Nah itu kalau di kampus itu kita pakai English di kampus. Karena kebanyakan international student kan. Terus kalau di tempat kerja kadang bahasa Polish, kadang English. Kalau misalnya orang yang nggak ngerti English ya mau nggak mau aku harus Polish. Tapi Polishnya masih ini kayak ngerti-ngerti dikit. Soalnya susah banget sih kalau Polish. Kalau aku tahu kan biasanya kalau kayak di Turki, beasiswa di Turki itu kita biasanya kursus dulu selama setahun. Kalau di Poland sendiri enggak ada ya Kak, langsung masuk kampus langsung belajar. Kemarin pas keterima langsung ini karena semua mata pelajaran English semua kan. Di Univ juga nawarin nggak ada Polish. Jadi English atau Spanyol. Ya, berarti Jerman. ada 3 bahasa. Banyak bahasa. Ya tergantung kalau misalnya kalian enroll-nya ke Spanish ya boleh Spanish. Kalau aku sih kemarin enroll-nya ke Germany gitu. Oke, kalau mungkin sekian dulu ya Kak. Silakan lanjutkan lagi ininya. Aku bakalan pindah ke Kak Rusyaid. Halo Kak. Oke. Kalau di Mesir sendiri biaya pengeluarannya kurang lebih sama dengan di Indo apa gimana? Ya, kurang lebih sama sih, tapi di sini relatif murah begitu. Kalau misalnya kita bisa hidup di Makassar selama sebulan, berarti kalau hidup di Mesir juga selama sebulan juga bisa.
Iya. Karena Soalnya rata-rata kemarin pas dengar dari guru saya yang di pondok itu biaya kayak kos-kosan di sana lebih murah juga ya Kak, kayak 400-an gitu. Bener? dulu Oh dulu. murah. Oh, Dulu. Sekarang udah 2 jutaan, naik. sekitar 3 jutaan Oh. satu apart. Tapi kan kita tinggalnya bareng, jadi bisa patungan lah. Biasanya kalau dalam sekamar itu berapa orang Kak? Tergantung kamarnya berapa. Kalau misalnya kamarnya ada 3, biasanya kita tinggalnya 2. Oh, jadi Ada yang biasanya kayak bayar. Ya, Kak. tergantung juga sih, kalau misalnya kamarnya gede dikit, misalnya 3 atau 4. Oh, jadi kayak kumpul-kumpul uang untuk bayar kosan itu ya Kak? Kayak per bulan ngumpul lagi 700 atau sekian. Iya benar. Okay. Kalau ini apa? Tadi kan udah diceritain ya, kalau misalkan makan kalau buka puasa itu banyak disediain tajil di pinggir jalanan. Nah, kalau sehari-harinya sendiri gimana Kak? Lebih suka masak atau mungkin makan di luar juga? Harus masak sih, sama-sama dengan Kak Haris sih. Pokoknya itu anak rantau tuh wajib bisa masak lah. Oh iya. Walaupun sebenarnya di makanan di Mesir juga tuh ada yang tersedia lebih murah juga. Kadang kita bisa makan 12 pon itu atau 12.000 itu bisa makan. 12.000 bisa makan. Ada yang tersedia 5.000 bisa makan. Tergantung sih, karena biasanya karena makanan orang Mesir itu terbagi dari menengah ke bawah sama menengah ke atas. Nah, kita para mahasiswa ini kan jangkauannya menengah ke bawah nih. Jadi kita kadang makan full makanan makanan pokoknya orang Mesir sama minum teh, biasanya itu semua 12 pon begitu. Kalau bisa dibilang mungkin di sana lebih murah ya Kak gaya hidupnya dibandingin dengan Jakarta Pusat. Kemarin sekali makan aja hampir 35.000 sekali makan. Kalau di sana 12.000 udah bisa makan ya Kak? Iya bisa makan. Apalagi kata ada senior saya namanya Ahmad Zubadil Bahri, itu biasanya dia ngomong gini, pokoknya kalau di Mesir tuh nggak pernah kelaparan lah. Nggak pernah kelaparan. Pokoknya tidak ada ceritanya orang Mesir tuh mati atau mahasiswa Indonesia tuh mati karena kelaparan. Pertama karena orang Sulawesi di sini banyak, kemudian orang Indonesia di sini banyak. Jadi karena kita misalnya kehabisan uang nih, karena kita kehabisan uang, biasanya kita tuh tawaf rumah-rumah teman yang ada makan, ya gitu. Iya. Mungkin kurang lebih sama dengan di sini ya, ke tempat aku. Kalau di Tangerang Selatan kan lumayan ya, kalau ikatan alumninya juga lumayan. Jadi kemarin pas lebaran buka puasa pertama dipanggil sama kakaknya, disuruh buka di sana. Mungkin kurang lebih kayak gitu ya Kak. Siapa ketuanya? Iya Kak, ya Kak Alwani. Oke. Makasih Kak Rusyaid. Mungkin masih ada lagi Kak yang mau ngobrolin? Enggak ada. Enggak deh. Oke. Oke, mungkin udah ada yang mau bertanya ya. Kalau gitu aku buka langsung ya untuk sesi pertanyaannya sendiri. Buat teman-teman yang ingin ngajuin pertanyaan seputaran gaya hidup ataupun gimana sih cara lulus beasiswa PDP sendiri dari Kak Hari sendiri. Nah, silahkan teman-teman yang mau ngajuin pertanyaan bisa langsung raise hand atau mungkin kalau misalkan berkendala dengan jaringan bisa langsung menggunakan fitur chat Zoom-nya. Oke, untuk Kak Hamari Dia mau bertanya Kak? Halo Kak. Oke, mungkin untuk menunggu pertanyaan dari yang lain, aku bacain satu pertanyaan dari teman aku ya Kak. Ini ada dari Nur Afifah, mahasiswa Kesehatan Masyarakat Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, dia mau bertanya kepada Kak Haris mengenai Kak.
berkas apa aja sih Kak yang dipersiapin kalau mau dapat beasiswa LPDP itu sendiri, kayak semacam letter of intent-nya, LOI-nya, atau recommendation letter, atau mungkin score IELTS-nya sendiri. Mungkin bisa dijawab Kak. Oke, terima kasih Nur Afifa. Nur Afifa ini sama dengan jurusan saya waktu S1, Kesehatan Masyarakat. Cuma dia di Jakarta, saya di Makassar. Kalau untuk LPDP sendiri sebenarnya hampir sama ya semua beasiswa itu, dokumennya, administrasinya itu hampir sama semua. Yang pertama pastinya harus punya ijazah dulu kan, lulus dulu. Nah, lulusnya berapa IPK yang baik kalau untuk lulus? Kalau menurut saya IPK yang baik untuk lulus adalah IPK di atas dari pendaftaran beasiswa S2. Jadi kalau misalnya syaratnya adalah 3,25, 3,3 cukup. Yang penting melewati passing grade. Jangan juga bilang harus 4,000 juga. Maksudnya ya kalau bisa 4 ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa 3,3, 3,4, yang penting di atas itu udah cukup. Kebetulan kemarin saya cuma 3,5. Jadi lumayan udah bisa mendaftar. Kemudian untuk dokumen yang lain, kalau untuk di Amerika sendiri ya, karena kan untuk ini saya cerita tentang LPDP saja ya, nggak yang beasiswa yang lain. Nah kalau untuk LPDP itu kita harus buat yang namanya essay motivation. Jadi lebih semacam personal statement, tapi lebih ke Indonesia secara umum. Kayak motivation letter gitu ya Kak? Ya, semacam motivation letter. Kenapa kita mau lanjut S2 dan kira-kira di bagian mana kita akan berkontribusi ketika kita lanjut S2, kenapa kita pilih jurusan itu, kenapa bukan jurusan yang lain, kenapa kampus yang itu, kenapa bukan kampus yang lain, apa pengalaman yang pernah kita lakukan selama kita menjadi mahasiswa, apa yang akan kita lakukan setelah kita lulus dari sebagai mahasiswa. Kurang lebih isinya seperti itu, menjelaskan storytelling tentang background kita, siapa kita sekarang, dan apa yang akan kita capai di kedepannya, itu untuk motivation letter. Kemudian dokumen yang lain adalah sertifikat bahasa Inggris. Nah, kalau teman-teman ikut yang ngabuburit hari kedua, itu adalah 2 contoh sertifikat bahasa Inggris yang diterima oleh beasiswa LPDP, yaitu TOEFL dan IELTS. Kalau TOEFL untuk jurusan luar negeri biasanya di atas 550, kalau untuk IELTS biasanya 6,5. Nah, kalau misalnya mau ke Mesir, itu pakainya TOEFL. Mungkin itu nanti Rusyad bisa bantu untuk ceritakan berapa maksimum. Al-Azhar mintanya berapa minimal untuk TOEFL, untuk tes bahasa Arab itu. Nah, itu tergantung jurusannya teman-teman mau kemana, Afifah mau kemana. Kemudian yang lain adalah surat rekomendasi. Surat rekomendasi biasanya datang, kalau misalnya kita punya pengalaman kerja, biasanya datang dari bos kita, atau tempat kita bekerja, baik itu manajer, atau bisa langsung direkturnya. Kalau misalnya ambilnya LPDP santri, itu suratnya minta ke pimpinan pondok, kemudian ketua yayasan. Sampaikan saja niatnya seperti apa dan mau bagaimana. Nanti kalau dia lilas, pimpinan pondok dan ketua yayasan sangat mendukung, apalagi kalau mau ke luar negeri. Dan saya rasa untuk surat rekomendasi tidak terlalu susah buat teman-teman yang mau daftar LPDP santri. Kemudian administrasi yang lain adalah biasanya teman-teman mulai dari sekarang kesehatannya dijaga. Kesehatannya dijaga karena beasiswa itu minta medical check up juga. Yang paling dikhawatirkan untuk LPDP itu adalah tuberkulosis atau TBC. Kalau teman-teman punya TBC akan sangat susah untuk dapat beasiswa. Biasanya treatmentnya harus sampai 6 bulan untuk pengobatan rutin setiap hari dan tidak boleh putus. Makanya daripada sebelum kena, mending dijaga kesehatannya supaya bisa daftar beasiswa, mau LPDP, mau Stunet, mau AAS, mau Erasmus, apapun itu, banyak sekali beasiswa. Kalau mau infonya di internet banyak sekali soal itu. Dan yang terakhir untuk administrasi.
Saya rasa cuma itu kayaknya. Dan untuk setelah administrasi nanti masuk ke tes bidang skolastik kalau nggak salah. Tes potensi akademik atau TPA. Nah, ini sedikit bocoran untuk TPA LPDP itu pakai standar Bappenas. Jadi sama seperti teman-teman mau daftar PNS. Kalau teman-teman kalau teman-teman lulus LPDP biasanya bisa aja lulus PNS karena sama modelnya, formatnya Bappenas. Persis. Kenapa saya tahu? Saya sudah lewati. Jadi seperti itu, dua-duanya sudah saya lewati. Dan kebetulan LPDP yang dapat, PNS-nya nggak dapat. Ya udahlah. Terus habis itu wawancara. Wawancara nggak terlalu susah. Kalau ada teman-teman Alhilas khususnya yang lolos TPA dan pengen dibimbing untuk wawancara, silakan hubungi saya. Saya siap membantu. Seperti itu. Oke Kak, mungkin untuk teman-teman yang nanti ingin daftar LPDP ya dan lulus tahap TPA-nya, untuk wawancaranya bisa dibimbing langsung sama Kak Haris. Bener ya Kak? Siap. Oke, wow, keren banget. Terima kasih Kak Haris. Oke, kita lanjut untuk mengefisienkan waktu kan ya. Udah mau buka juga di daerah waktu Indonesia Tengah. Kepada Kak Andi Ahmad, mungkin bisa langsung bertanya. On mic. Ya, terima kasih Kakak. Saya mau bertanya ke Kakak Ulua yang di Polandia ya. Oh iya. Nah itu kan, halo Kakak Ulua. Halo. Yap. Ya. Nah kebetulan Kakak Ulua ini dosennya dulu di Parahikma, teman saya sekarang lagi pengayam bahasa, Pak Ardila. Saradila. Iya. Nah saya mau bertanya itu kan Om Putin lagi berantem sekarang sama Ukraina. Dan itu kan berimbas juga ke Polandia ya. Nah sejauh sampai ke sini. Oh sampai di sini. Ya sampai di sana minyaknya yang mahal, Kakak Haris ya. Nah jadi yang saya mau tanyakan sejauh mana pengaruhnya ke pendidikan di sana, Kakak Ulua. Apakah di sana ada diliburkan nggak atau takut-takutkah mahasiswanya di sana atau biasa-biasa saja misalnya dengan berantemnya Om Putin dan Ukraina ini? Iya, mohon maaf, saya off kamera karena sementara bakar ikan juga. Iya. Terima kasih. Jadi tuh sebenarnya di Poland kita itu biasa-biasa aja. Jadi kadang di media kan kayak sering melebih-lebihkan gitu, kayak hiperbola, hoax kayak gitu. Kadang kayak orang tua di Indo juga nyuruh balik. Kenapa sih nggak balik? Sekarang tuh Rusia sama Ukraine kayak gini-gini. Tapi kita di Poland yang nggak biasa-biasa aja, karena tuh faktanya sendiri tuh kayak ya nggak separah yang diberitakan. Terus dampaknya di pendidikan itu kita di online kan sekarang. Terus mahasiswa dari Ukraine itu bisa kayak ngakses, bisa langsung masuk di universitas yang mereka mau, kayak ada free tuition fee juga kayak begitu. Nah terus tapi sekarang semenjak Biden udah datang ke Poland, kayak ada konferensi gitu 2 minggu yang lalu, sekarang udah udah nggak ada kayak perang-perang, nggak ada berita-berita ini lagi di Poland, kayak udah adem gitu sekarang. Terus banyak juga orang-orang Ukraine udah pulang ke negaranya. Terus saya dengar-dengar juga kemarin di embassy waktu kumpul PPI ada Presiden Ukraine sudah janji kalau korban yang rumahnya, yang buildingsnya sudah dibom itu bakalan diganti kayak gitu. Oh jadi ini
gaungnya ini sampai ke Indonesia sampai terlihat agak krisis begitu karena media Iya, saja iya, ya. sebenarnya berita kayak melebih-lebihkan gitu ya. Tapi Oh di iya, sekarang di Poland biasa aja sih di Poland. oh iya, oke. Semoga aman-aman saja di sana Kakak Ulua dan lancar studinya. Saya rasa demikian moderator. Terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Oh mungkin di sana selain karena COVID, karena perang juga ya Kak. Jadi di online Eh, tadi. Di sini sebenarnya udah Udah ini offline. nggak COVID, Oh, udah nggak COVID, kita berarti bebas, udah bebas masker. udah nggak pakai masker, Oh, udah jalan bulan kedua sekarang, udah nggak ada pakai masker di tram, udah nggak ada di metro, di jalan, di universitas udah nggak ada. Pokoknya sekarang lepas masker, free masker. Semenjak adanya udah ini bebas apa? Ya semenjak adanya perang ya. perang. Oke. Aku bisa nyimpulin kalau misalkan masyarakat Polandia itu emang kayak berhati-hati banget ya Kak sama berita. Sampai disaring-saring kayak gitu. Rasanya nggak Iya. terlalu gimana. Oh, Iya nggak kayak iya kayak misalnya kayak di Instagram juga aku lihat kayak apa sih di dilebih-lebihkan Instagram banget ya. kayak lebih-lebih ini Iya, hiperbola sebenarnya. banget. Nah ini juga karena apa? Kemarin pas ngumpul-ngumpul PPI terus ada orang-orang dari KBRI juga kan kayak oh gini sebenarnya kayak gini-gini. Oh ternyata enggak kok. Udah ini sekarang Udah mereka reda. Oke. udah reda. Dan ada ini juga ya, mau digantiin rumahnya yang terkena bom gitu, mau diganti. Yang bom, iya. Jadi, Tapi ini sih ada beberapa dari mereka yang masih kayak numpang di Poland, di stasiun-stasiun masih banyak. Tapi ini ya, sebagian juga udah pulang ke negaranya. Kayak gitu. jadi seenggaknya udah reda ya Kak dari peperangan. Udah reda. Udah ini ya. Makasih Kak Mbak. Sebenarnya Poland sebenarnya kayak penengah dia. Iya, penegah antara kedua negara ini ya. Karena juga kita juga takut sebenarnya sama Rusia. Nanti dibom juga. Iya. Kayak gitu. Lebih baik kan berhati-hati kan ya. Udah diam aja. Terima kasih Kak Mbak. Ya, sama-sama. Untuk teman-teman yang lain, mungkin masih ada yang ingin ditanyain atau dikepoin dari kakaknya, masalah pendidikan atau hal lain sebagainya mungkin. Kalau misalkan nggak bisa on mic, bisa langsung chat di fitur box-nya ya, chat box-nya. Oke, karena oh iya, di sana mungkin udah jam 5:30 ya di waktu Indonesia Tengah. Kalau emang udah nggak ada, mungkin kita udah sampai di penghujung acara ya teman-teman. Nah, itu ada pertanyaan dari siapa? Abang Alil. Oh iya, maaf Kak. Ya untuk Abang Ali, pertanyaannya, gaya hidup di Polandia itu gimana sih kalau Mbak? Mungkin bisa dijawab Kak. Ini gaya hidup kayak gimana? Oh gaya hidupnya. Kalau gaya hidup ya biasa aja kayak di Indo. Tapi mungkin orang ya mungkin orang di sini lebih ke gaya hidup. Kalau bahas gaya hidup lebih apa ya? Lebih ke style-stylenya tuh lebih wow. Kayak lebih mereka ke jaksel gitu ya Kak? ya terus kayak mereka ini gaya hidup dari segi apa sih sebenarnya? Nggak ngerti. Mungkin pada umumnya aja Kak. Iya, karena di sini kayak mau ke supermarket aja yang dekat bisa jalan kaki 1 menit aja mereka pakai sepatu lengkap, pakai jaket, tas Gucci kayak gitu-gitu di sini. Ya. Bermerek gitu. Iya, bermerek. Mungkin gaya hidup pada umumnya di Polandia kayak gitu Iya, ya Kak? ya kayak gitu sih kalau aku lihat orang Eropa kayak
mereka tuh lebih mentingin gaya sih sebenarnya. Afwan Mungkin kau. bisa. Boleh berbahasa Dzień Poland dobry. sedikit, Kak? Dzień dobry. Dzień Dzień dobry. dobry itu apa? Ya, Kak? dzień dobry itu artinya halo atau Oh, dzień hai. dobry. Dzień dobry. Imię, Kalau nama saya. perkenalkan diri sendiri ya. Kalau mungkin bisa perkenalkan diri Kak pakai bahasa Poland ya? Dzień Biar dobry. Jak tam imię Ulua. Co tam Indonesia sih. Pokoknya susah banget deh bahasa Poland. Kadang tuh kayak apa, pemborosan kata dia, pemborosan letters, kayak banyak letters tapi nge-pronounce-nya itu cuman one way, jadi kayak apa ya, banyak silent letters-nya sebenarnya kalau bahasa Poland. Susah. Bahkan ada teman yang udah 5 tahun dia masih salah kalau bicara, masih ini. Ya kemarin aja mau beli telur, tapi si tantenya ini nggak bisa English kan, terus aku bilang mau beli telur, ternyata pas nge-pronounce-nya itu apel artinya. Jadi kemarin dikasih apel, iya, kemarin dikasih apel. Ternyata kemarin Berarti apel. berpengaruh sama pronounce-nya juga ya, Kak? Iya, berpengaruh. Oh. Oke, sip. Gitu. Oke, makasih Kak Mariadi, Kak Maria. Oke. Oh ya, untuk closing statement-nya mungkin bisa langsung disampaikan langsung Kak Lua. Halo Kak. Oh, mungkin Kak Lua lagi ini ya. Lagi sementara kuliah juga. Jadi mungkin kita langsung. Oh, ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Kak Nuga. Nuga Lepo. Gimana suasana sholat tarawih di Times Square di US, Kak? Mungkin bisa langsung dijawab sama Kak Haris. Oke, terima kasih. Nuga ini yang biasa di Pondok Najda ya, bukan? Mungkin bisa langsung on mic aja Kak atau on cam? Iya, Iya, langsung dijawab aja. kalau saya jawab ya. Suasananya adem-adem saja dan berjalan lancar. Dan itu jadi buah bibir sih waktu di Times Square orang tarawih. Itu gerakan salah satu organisasi Muslim yang ada di Amerika Serikat, di mana mereka ingin memperkenalkan bahwa Islam itu agama damai, Islam itu tidak seperti yang mereka pikirkan, dan Islam itu kan biasanya di sini Islam itu dicap sebagai teroris, Islam dicap sebagai agama yang menyebarkan kebencian. Makanya mereka lakukan aksi sholat tarawih di Times Square waktu itu. Dan responnya baik-baik saja, tidak ada masalah. Di mana itu diliput beberapa media US seperti New York Times, kemudian Wall Street itu bahas tentang itu. Intinya mereka mau menyebarkan bahwa beritanya sampai ke TV Mesir. Iya, itu sampai kemana-mana sih. Karena pertama kalinya ada orang sholat tarawih di Times Square, di mana Times Square itu, parah Times Square itu kayak wilayah 24 jam tidak ada matinya, ramai terus. Jadi kayak betul-betul tempat orang lalu lalang sebenarnya di situ. Banyak orang yang lalu lalang di sana. Makanya mereka ketika melaksanakan sholat tarawih itu untuk pertama kalinya, orang-orang kayak, wow, Islam seperti ini ya, bisa seperti itu ya. Untuk pada saat itu, cuma memang tidak, ya intinya mereka menyampaikan saja sebenarnya itu salah satu bentuk kampanye, tapi dirangkaikan dalam bulan Ramadan dengan aktivitas sholat tarawih. Seperti itu. Karena ya Islam tahu sendiri di sini, apalagi New York, baru saja kemarin 10 orang ketembak di New York.
di stasiun. Jadi tembakan itu di sini hal yang biasa. Jadi Kalau mau ke Amerika, siap-siap mendengarkan berita-berita seperti itu. Beberapa bulan lalu tembakan di mall dekat rumah saya. Ya, biasa di sini kan legal ya senjata api itu kepemilikannya. Jadi harus siap dengan kondisi-kondisi seperti itu. Itu salah satu yang tidak enaknya di Amerika karena kriminalitas tinggi. Orang cuma melihat dari luar, melihat yang glamor-glamornya saja. Tetapi kalau teman-teman jalan-jalan di daerah New York, kemudian Washington, kemudian ada beberapa daerah di Philadelphia, itu betul-betul kayak daerah kumuh, suburb. Jadi daerah kumuh, slumber gitu, banyak homeless, banyak gembel. Gembel literally gembel. Literally gembel yang tidak ada rumahnya, kerjanya cuma ngeganja tiap hari, dan kayak minta-mintain uang orang yang lewat. Kayak gitu. Jadi Berarti- Amerika tidak sewah yang kalian Iya, pikirkan. iya. Wow. Udah diungkapin nih sama Kak Aris ya Kak, gimana sih kayak Amerika sebenarnya itu nggak semewah yang kalian pikirkan juga, ada sisi buruknya juga. Kayak tadi kayak kriminal itu luar biasa Kak di negara Amerika sendiri. Oke. Makasih Kak Aris untuk jawabannya. Mungkin udah menunjukkan jam 17.39. Oke. Mungkin kita terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngajuin pertanyaannya, dan keren banget ya dari sharing session kita hari ini dengan 3 narasumber kita yang berasal dari 3 benua langsung. Wah, keren banget ya. Kalau gitu sebelum kita menutup acara, boleh dong Kak dari Kak Aris aja langsung memberikan closing statement, semacam motivasi kepada teman-teman. Sepatah kata aja Kak. Belajar. Belajar. Itu aja. Kalau sepatah kata belajar. Kalau mau langkahnya jauh, belajar. Belajar apapun. Selama itu baik. Intinya menuntut ilmu ya. Karena orang yang menuntut ilmu bakalan ditingkatkan juga derajatnya. Cerdas. Oke. Oke, makasih Kak Aris. Mungkin Kak Ulwa udah bisa Kak untuk closing statement-nya aja, memberikan sepatah 2 kata atau motivasi kepada teman-teman. Halo Kak Ulwa. Oh, mungkin Kak Ulwanya masih masih kampus, masih kuliah. Kita langsung ke speaker kedua kita langsung. Ada Kak Rusyaid. Halo Kak Rusyaid. Apa masih ada di ruang? Oke. Ya Kak, mungkin bisa langsung kasih proses statement-nya Kak, motivasi untuk teman-teman, apalagi kan ada nih teman-teman yang baru keluar dari pondok mau lanjutkan studi ke Mesir. Mungkin bisa kasih motivasi Kak. Pokoknya gas terus, jangan kendor lah. Soalnya kan senior-senior di sini juga banyak, jadi senior-senior di sini juga 100% siap membantu teman-teman yang ingin berangkat ke Mesir. Oke, gitu aja Kak, udah. Iya. Oke, buat teman-teman yang mau lanjut ke Mesir, jangan patah semangat, tetap semangat ya, karena di Mesir ada ratusan mahasiswa kita, alumni Alilas yang bakalan membantu teman-teman semua. Oke, dari Kak Ulwa apa udah bersedia Kak? Oh, mungkin masih kampus ya. Oke. Kalau gitu aku langsung tutup aja ya teman-teman sekalian. Oh ya, sebelum kita menutup acara kita, boleh dong on cam dulu untuk mengambil sesi dokumentasi. Kapan aja kan ya bisa foto bareng dengan 3 alumni keren, 3 senior keren kita yang berasal dari 3 benua langsung. Oke teman-teman, silakan on cam. Sorry, tadi lagi absen. Oh iya Kak, ya kalau mungkin bisa langsung closing statement-nya aja Kak. Ya, buat teman-teman yang mau melanjutkan pendidikan di luar atau di dalam negeri, terus semangat, jangan
pantang menyerah karena kalian sebenarnya dikasih porsi masing-masing, tapi bedanya itu cuma waktu doang. Itu aja sih. Luar biasa. Oke, kalau makasih Kak. Oke, untuk teman-teman yang lain bisa on cam dulu ya untuk ngambil sesi dokumentasi kita pada hari ini. Ayo, on cam. Oh ya, sebelum itu sambil nunggu teman-teman yang lain untuk on cam, aku mau nyampein dulu. Nah, untuk teman-teman ada info menarik nih. Jangan lupa bagikan pengalaman kalian mengikuti kegiatan kita pada hari ini ke Instagram story kalian sendiri pribadi dengan mention Ika Lilas. Nah, nanti IGS yang paling menarik dan memberikan inspirasi bakalan dikasih THR dari PB Ika Lilas. Nah, lumayan kan ya THR-nya untuk jajan sehari-hari. Oke. So, jangan lupa buat ya IGS-nya semenarik mungkin. Untuk teman-teman bisa on cam dulu yuk. Bentar doang kok. Nah, Nurisyananda mungkin bisa on cam. Siapa lagi ya? Andi Nur Aziza, Andi Zahrani, Muhammad Alif Adi Sakib. Oke, udah ada Azima Fauzia yang on cam. Dan siapa lagi nih? Ayo on cam dulu. Bentar doang kok. Udah nggak ada ya yang mau on cam. Oke, karena waktu juga ya. Ya. Karena waktu. Badil, on cam Badil. Oke, silakan. Oh, tunggu. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu sampai 17.45. Oh ya, aku ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk buat IGS-nya semenarik mungkin biar bisa dapat THR dari PB Alilas. Ika Alilas. Oke. Bentar ya teman-teman. Nunggu yang lain. Ini Kamari dia udah ini ya. Oke, kita udah mau foto ya teman-teman. 1. Oh, bentar. Gimana nih? Kamari dia, gimana Kak? Udah siap? Oke, mungkin langsung aja ya. 1, 2, 3. Bentar. Oke, ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ambil gaya. 1, 2, 3. Oke. Mungkin cukup sekian dari aku dan aku ucapin terima kasih banyak kepada bentar ya teman-teman. Ada kendala. Oke. Aku ucapin terima kasih banyak kepada Kak Ulwa, Kak Haris, dan Kak Rusyad yang telah nyempatin waktunya di tengah-tengah kesibukannya saat ini. Dan aku Siti Nurhaliza, sekali lagi ngucapin Siti Nurhaliza sebagai moderator pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah ngikutin sampai akhir acara kita. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di Ngabuburit Virtual Festival selanjutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.